Hai semuanya, selamat datang dalam pembahasan mengenai dinasti Pahlavi dan revolusi Islam Iran. Untuk memahami Iran modern, kita harus melihat ke belakang, ke masa ketika wilayah ini dikenal sebagai Persia. Berada di persimpangan kekuatan besar, Persia dikelilingi oleh kerajaan besar seperti Ottoman, Rusia, dan Afghanistan. Kebangkitan dinasti Pahlavi titik balik besar terjadi pada awal abad ke-20. Melalui kudeta pada tahun 1921, Reza Khan berhasil naik ke tampuk kekuasaan. 4 tahun kemudian, pada tahun 1925, ia menobatkan dirinya sebagai Reza Shah Pahlavi yang secara resmi menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Iran dengan berdirinya dinasti Pahlavi. Modernisasi Reza Shah dan reformasi radikal Reza Shah segera memulai program reformasi besar-besaran. Tujuannya tunggal, mengubah Iran menjadi negara modern yang kuat dan berdaulat, serta melepaskan diri dari ketergantungan asing. Reformasi ini mencakup satu, adanya pembentukan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kodifikasi hukum sipil di Iran. Dan yang ketiga, pembatasan peran ulama dalam urusan negeri. Bagi Reza Pahlavi, modernisasi adalah alat untuk menciptakan struktur pemerintahan yang rasional dan efisien, serta menegaskan kedaulatan Iran di tengah tekanan kolonial yang pada saat itu semakin merajalela. Pembentukan identitas nasional keiranan versus Islam kepemimpinan Reza Shah bukan hanya proyek politik, tetapi juga upaya merekonstruksi identitas nasional. Ia kemudian berusaha keras membangun citra Iran sebagai pewaris peradaban Persia kuno. Tujuannya adalah menggantikan dominasi simbol-simbol Islam yang telah lama melekat dalam budaya masyarakat dan membentuk sebuah persepsi baru tentang keiranan yang sekuler yang ingin dia tuju. Konflik identitas dan jembatan ke revolusi, namun proyek modernisasi yang didorong dari atas atau top down ini tanpa legitimasi sosial kemudian menciptakan benturan identitas yang mendalam. Terjadi ketegangan antara narasi sekuler negara dengan nilai-nilai Islam tradisional masyarakat. Konflik ideologis ini kelak akan memperlemah fondasi kohesi nasional dan menjadi salah satu akar dari pemicu terjadinya revolusi di Iran. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada latar belakang dinasti Pahlavi dan juga revolusi Islam Iran, di mana revolusi Iran itu berakar dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang merupakan raja terakhir dari dinasti Pahlavi itu sendiri. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi revolusi ini tuh kami mengambil 4 faktor, yaitu yang pertama ketimpangan sosial dan juga ekonomi, di mana meskipun Shah itu menjalankan program modernisasi dan juga industrialisasi melalui White Revolution dan juga Revolusi Putih pada tahun 1963, namun hasilnya itu tidak secara merata dialami oleh seluruh masyarakat, di mana kaum elit dan juga pengusaha besar itu mengalami atau memiliki keuntungan yang lebih besar ketimbang dengan rakyat kecil seperti petani dan juga buruh yang struktur sosialnya berendah dan tetap hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya represi politik dan juga otoritarianisme, di mana pada pemerintahan Shah itu sangat represif dan Shah melarang partai politik oposisi untuk dapat beroperasi dan hanya Partai Kebangkitan atau Rastakis yang diizinkan untuk berdiri pada tahun 1975. Semua warga negara yang dianggap sudah dewasa itu wajib untuk bergabung di partai tersebut. Kemudian terjadi juga westernisasi dan sekularisasi, di mana Shah itu berusaha untuk memodernisasi Iran dengan meniru gaya ala kebaratan, terutama pada budaya barat Amerika Serikat, yang mana hal itu tuh menyebabkan nilai-nilai Islam di Iran ini sudah mulai terpinggirkan, serta peran dalam kehidupan sosial yang mulai menurun drastis, dan banyak rakyat yang merasa bahwa identitas budaya religius mereka itu mulai hilang dan terpinggirkan. Yang keempat yaitu penentangan oleh ulama dan Ayatollah Khomeini, di mana Ayatollah Ruhollah Khomeini itu menolak adanya regulasi, sekularisasi dan juga ketergantungan Iran pada dominasi budaya barat, termasuk menolak kebijakan White Revolution karena dianggap dapat menghapus peran agama. Oke, selanjutnya kita masuk pada proses berjalannya dan terjadinya revolusi di Iran, di mana pada tahun 1978, tepatnya pada bulan Januari, ada sebuah artikel di Iran itu yang menyebutkan bahwa Khomeini merupakan seorang pengkhianat. Hal tersebut menyebabkan banyak pelajar dan juga ulama atau masyarakat yang berada di kota Qom itu turun ke jalanan untuk melakukan protes akan pengkhianatan tersebut. Aksi ini kemudian dibubarkan secara brutal oleh pasukan keamanan dan menewaskan banyak sekali demonstran. Pada tahun yang sama, kemudian tepatnya 8 September 1978, ribuan demonstran kembali turun ke jalanan di Teheran, sehingga pemerintah itu sempat melakukan darurat militer dan menembaki massa. Alasan mereka turun ke jalanan itu mereka menuntut Shah untuk turun dari jabatan yang saat ini. Dan pada akhir tahun 1978, terjadi mogok nasional dan hancurnya rezim, di mana gelombang demonstrasi itu semakin meluap dan menyebabkan mogok yang berimbas kepada perekonomian di Iran. Dan pada awal tahun 1949, Shah beserta keluarganya itu meninggalkan Iran sekitaran bulan Januari. Dan pada 1 Februari 19
79 Ayatollah kembali ke Iran setelah pengasingan di Prancis dan disambut oleh jutaan rakyat. Dan akhirnya pada 11 Februari 1979, pihak militer menyatakan posisi mereka itu sudah netral dan pemerintahan Shah resmi runtuh. Ini kita akan masuk pada dampak dari revolusi Iran, di mana yang pertama dampaknya itu terjadi pada ekonomi, di mana pada awal terjadinya revolusi ini itu menyebabkan ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi, di mana banyak investor asing dan juga tenaga-tenaga barat yang mulai keluar dari Iran, dan industri minyak di Iran itu sempat terhenti dan terjadinya inflasi karena adanya pengangguran yang tinggi. Kemudian setelah sistem baru itu stabil, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi kepada negerinya mereka sendiri dan menolak adanya dominasi barat atau campur tangan perusahaan luar. Yang kedua yaitu dampak pada politik, di mana revolusi Iran ini juga menandai berakhirnya dinasti Pahlavi dan lahirnya revolusi Republik Islam Iran di bawah pemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sistem pemerintahan baru itu dari kerajaan yang sekuler menjadi negara berbasis dengan agama atau teokrasi. Selanjutnya dampak yang ketiga yaitu dampak pada sosial dan juga budaya, di mana pemerintahan baru menerapkan nilai-nilai Islam secara ketat, seperti aturan berpakaian bagi wanita dengan menggunakan hijab. Lalu dampak yang keempat yaitu dampak dalam dunia internasional, di mana revolusi Iran itu mengubah tatanan politik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, di mana Iran yang sebelumnya itu merupakan sekutu Barat, akhirnya anti Barat dan juga anti Amerika, dan melepaskan diri dari pengasuh Amerika Serikat dan juga Inggris. Revolusi Iran di tahun 1979 itu bukan cuma tentang pergantian rezim, tetapi perubahan besar dalam arah sejarah bangsa Iran. Nah, semuanya ini berawal di tahun 1970-an saat Shah Muhammad Reza Pahlavi menjalankan politik White Revolution, di mana proyek modernisasi ambisius ini akhirnya yang katanya membawa kemajuan malah memberikan banyak dampak negatif, seperti ketimpangan sosial, adanya represi politik dari Safak, dan westernisasi yang menyingkirkan nilai-nilai religius dari dalam budaya bangsa. Nah, ketegangan ini akhirnya memuncak di tahun 1978 sampai 79, di mana para mahasiswa dan ulama melakukan protes di berbagai kota. Nah, peristiwa Black Friday di Teheran, di mana para demonstran ditembaki oleh para militer, menjadi titik balik dari revolusi. Khomeini yang ditunjuk sebagai pemimpin revolusi yang diasingkan memimpin perlawanan dari luar negeri, hingga akhirnya Shah yang merupakan pemimpin lama meninggalkan Iran di tahun 79. 11 hari setelah kepulangan dari Khomeini ke Iran, monarki Pahlavi akhirnya resmi runtuh. Pasca revolusi, Iran akhirnya berubah menjadi Republik Islam Iran melalui referendum nasional, dan Khomeini akhirnya menjadi seorang supreme leader, dan konstitusi baru menetapkan sistem wilayat al-faqih. Nah, negara ini akhirnya diislamisasi total, baik itu dari hukum, pendidikan, dan juga gaya hidup masyarakat. Namun hubungan Iran dengan Amerika Serikat semakin memburuk, ditandai dengan krisis sandera dan perang Iran-Irak yang memperkuat nasionalisme Islam. Dalam jangka panjang, Iran akhirnya bertransformasi dari monarki sekuler menjadi teokratis atau teokrasi Islam, di mana revolusi ini akhirnya melahirkan ideologi yang baru, yaitu Islam politik, yang menginspirasi gerakan Islam di Timur Tengah sekaligus mengubah peta geopolitik di dunia. Halo teman-teman semua, jadi ngelanjutin pembicaraan yang tadi udah disampaikan sama teman-temanku sebelumnya mengenai sejarahnya itu. Sekarang aku mau coba mengkilas balikkan dinamika sekarang, gimana sih perkembangan dinamikanya yang ada di Iran. Nah, kalau misalkan kita lihat belakangan ini mulai dari perang, ya memang perang ini dipicu karena mungkin adanya gangguan internal maupun eksternal. Kalau kita lihat sendiri, Iran dengan aliansinya, atau mungkin sekarang bisa dibilang Iran ini berusaha berdiri di atas kaki sendiri, ya kan, dimana beberapa negara yang tanda kutip menganut agama yang sama dengan Iran tuh udah mulai sedikit kurang dipercaya, sehingga apalagi adanya nuklir yang bikin Israel dan Amerika itu nggak terima. Itu mungkin salah satu perkembangan dinamika yang ada di Iran untuk saat ini. Lalu juga dinamika itu sangat berkaitan erat juga dengan SDGs, yang dimana begitu banyak sekali tujuan dan rencana negara Iran untuk kedepannya dalam menangani ataupun berusaha untuk menyelesaikan kasus SDGs di wilayahnya, kayak misalkan kelaparan, kemiskinan, lalu juga adanya ketimpangan sosial dan sebagainya.